Wow mantap! Malam-malam jadi trending satu. Baru latihan perdana langsung coret 2 pemain. Begini faktanya. Wow mantap! Malam-malam jadi trending satu. Baru latihan perdana langsung coret 2 pemain. Begini bocoran line up Timnas Indonesia versus Australia besok. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Allianz Stadium, pelatih baru Patrick Kluivert dihadapkan pada keputusan sulit dalam menyusun skuad terbaik. Salah satu posisi yang menjadi perhatian adalah lini serang, di mana ada kemungkinan beberapa pemain dicoret. Menurut analis sepak bola Coach Justin, 2 pemain diaspora berpotensi tidak masuk dalam daftar akhir. Dalam kanal YouTube ia menyebut nama Nathan Choyaon dan Rafael Struijk sebagai pemain yang mungkin tidak dipilih oleh Kluivert. Kalau bicara pemain diaspora yang mungkin dicoret, menurut saya ada 2 opsi, yaitu Nathan dan Struijk. Keduanya jarang mendapatkan menit bermain di klub, ujar Coach Justin. Nathan Choyaon, yang berposisi sebagai bek sayap, memang minim kesempatan bermain di Swansea City. Sementara itu, Rafael Struijk, meski kerap dipanggil ke Timnas Indonesia, dianggap belum memberikan kontribusi maksimal di lini depan. Selain membahas kemungkinan pencoretan pemain, Coach Justin juga memprediksi bahwa Kluivert akan menerapkan 2 formasi utama saat menghadapi Australia. Dengan strategi yang tepat, diharapkan Timnas Indonesia mampu tampil optimal dalam laga nanti. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor antara Timnas Indonesia versus Australia nanti? Apakah skuad Garuda mampu mengalahkan Australia yang merupakan raksasa Asia dan langganan Piala Dunia? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Patrick Kluivert! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, striker Timnas Indonesia lainnya, Pula Romeni, tak bisa menyembunyikan antusiasmenya menjelang debut bersama skuad Garuda dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun ini baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya pada Februari lalu dan kini siap memberikan kontribusi maksimal untuk tim Merah Putih. Romeni telah bergabung dengan Timnas Indonesia di Sydney dan mengikuti sesi latihan menjelang laga penting melawan Australia. Ia mengungkapkan harapannya untuk menjadi pemain kunci dalam tim. Pertandingan melawan Australia akan menjadi laga pertama saya dalam periode internasional ini. Saya sangat menantikannya dan ingin memberikan yang terbaik untuk tim dan negara, ujar Romeni dalam wawancara dengan media Belanda. Meski berharap mendapat kesempatan sebagai starter, Romeni menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pelatih Patrick Kluivert. Siapa yang akan masuk dalam susunan pemain adalah keputusan pelatih. Yang terpenting, saya sudah siap dan tidak sabar untuk bermain, tambahnya. Laga krusial dalam perebutan tiket Piala Dunia. Pertandingan antara Australia dan Indonesia akan digelar di Stadion Allianz, Sydney, pada Kamis 20 Maret pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim dalam upaya mengamankan tiket ke putaran selanjutnya. Dalam klasemen sementara grup C, Jepang masih memimpin dengan 16 poin, disusul Australia di peringkat kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia berada di posisi ketiga dengan 6 poin. 3 tim lainnya, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, juga memiliki jumlah poin yang sama dengan Indonesia, membuat persaingan semakin ketat.
Hanya 2 tim teratas di grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus melalui babak kualifikasi tambahan. Dengan kondisi ini, laga melawan Australia menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang mereka menuju pentas sepak bola dunia. Keputusan Kluivert untuk mencoret 2 pemain diaspora bisa menjadi langkah strategis jika memang mereka minim menit bermain di klub. Namun, ini juga bisa menimbulkan perdebatan di kalangan supporter yang mengharapkan kontribusi mereka di lapangan. Trending nomor 1 menunjukkan betapa besarnya dukungan masyarakat terhadap timnas Indonesia. Ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di laga melawan Australia. Debut Ula Romeni menjadi salah satu hal yang menarik. Sebagai striker baru, kehadirannya bisa memberi warna berbeda di lini depan. Jika ia mampu langsung menyatu dengan tim, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain kunci. Menghadapi Australia tentu bukan tugas mudah. Mereka adalah tim kuat dengan pengalaman di Piala Dunia. Namun, jika timnas Indonesia mampu bermain disiplin, bertahan dengan baik, dan memanfaatkan peluang, kejutan bisa terjadi. Prediksi skor realistis mungkin 1-1 atau 2-1 untuk Australia. Tetapi jika Garuda tampil dengan semangat juang tinggi, kemenangan tetap mungkin diraih. Kluivert punya tugas berat dalam membangun tim yang solid. Jika ia bisa meracik strategi yang tepat dan menanamkan mentalitas pemenang, timnas Indonesia bisa semakin kompetitif. Ayo Garuda! Taklukkan Australia dan tunjukkan bahwa kita pantas bersaing di level dunia. Garuda, inilah saatnya membuktikan bahwa kita bukan sekadar peserta, tapi pesaing sejati di level dunia. Australia mungkin lebih berpengalaman, tapi semangat juang dan kebanggaan kita sebagai bangsa tak bisa diukur dengan statistik. Jangan gentar, jangan ragu. Setiap duel di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya kualitas, keberanian, dan tekad untuk menang. Lawan boleh lebih besar, tapi dengan strategi, kerjasama, dan semangat pantang menyerah, kejutan bisa terjadi. Bermainlah dengan hati, dengan kebanggaan membawa merah putih di dada. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol yang tercipta adalah untuk rakyat Indonesia yang selalu mendukung dengan sepenuh jiwa. Ayo, Garuda! Terbang tinggi, kalahkan raksasa, dan tunjukkan bahwa mimpi kita menuju Piala Dunia bukan sekadar angan-angan, tapi harga mati. Dean James resmi gabung timnas Indonesia. Langsung kontak Messi Hilgers. Kabar gembira datang bagi para penggemar timnas Indonesia. Dean James akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap membela tim Garuda pada FIFA Matchday bulan Maret ini. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap ini akan menambah kekuatan lini pertahanan skuad asuhan Patrick Kluivert. Kehadiran Dean James bukan satu-satunya kabar baik. Timnas Indonesia juga kedatangan 2 pemain naturalisasi lainnya, yaitu Emil Audero dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain ini akan menjadi tambahan tenaga bagi Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase grup C, Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga krusial. Sebagai pemain yang membela Go Ahead Eagles di Liga Belanda, Dean James diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi pertahanan Indonesia. Ia merupakan bek sayap yang dikenal memiliki kecepatan dan ketahanan fisik yang baik. Kebanggaan Dean James bela timnas Indonesia. Bagi Dean James, bergabung dengan timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Pemain kelahiran Leiden ini mengaku sangat bangga bisa mendapatkan panggilan dari tim Garuda. Tentu saja ini luar biasa. Tahun lalu saya masih duduk di bangku cadangan, dan sekarang di musim pertama saya bermain secara reguler, saya langsung dipanggil ke timnas Indonesia. Rasanya seperti mimpi, ujar Dean James dalam wawancara dengan ESPN NL. Perjalanan di menuju tim nasional tidak mudah. Ia harus melalui proses naturalisasi yang cukup panjang sebelum akhirnya resmi menjadi WNI. Namun, usaha itu terbayar dengan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Langsung menghubungi Messi Hilgers. Meski sudah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda, Dean James mengakui bahwa ia belum mengenal banyak pemain di timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia segera menghubungi Messi Hilgers, bek tengah yang juga memperkuat FC Twente di Liga Belanda. Ya, saya langsung mengirim pesan kepada Messi Hilgers. Saya belum mengenalnya secara pribadi, tetapi kami berada di bidang yang sama, jadi saya merasa perlu menghubunginya, ungkap Dean James. Keputusan itu terbukti tepat. Mereka segera bertemu dan mulai membangun komunikasi, yang tentunya akan sangat penting saat mereka bermain bersama di lapangan. Perjalanan ke Australia dan latihan perdana. Saat ini,
Dean James sudah berada di Australia bersama beberapa pemain timnas Indonesia lainnya. Ia berangkat bersama Max Hilgers dan Jai Itzes dari Dubai menuju Sydney. Setibanya di sana, mereka akan langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia dan mengikuti sesi latihan perdana. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga yang akan digelar di Stadion Allianz, Sydney, pada Kamis mendatang. Pelatih Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Target ini dianggap realistis mengingat adanya tambahan pemain berkualitas dalam skuad. Harapan besar untuk Dean James. Kehadiran Dean James memberikan harapan besar bagi pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, ia diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi lini belakang skuad Garuda. Selain itu, proses adaptasi yang cepat akan menjadi kunci bagi Dean agar bisa langsung nyetel dengan permainan timnas Indonesia. Dengan bimbingan pelatih Patrick Kluivert dan dukungan rekan setimnya, Dean diyakini bisa memberikan kontribusi maksimal dalam upaya Indonesia meraih kemenangan di laga-laga mendatang. Timnas Indonesia saat ini terus melakukan persiapan intensif untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan tambahan pemain naturalisasi berpengalaman, harapan untuk melangkah lebih jauh semakin besar. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan melawan Australia. Mampukah timnas Indonesia mencuri poin dari tim kuat seperti Soceroos? Jawabannya akan segera terungkap di laga mendatang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan perkembangan positif bagi timnas Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas tim. Kehadiran Dean James sebagai pemain naturalisasi memberikan tambahan kekuatan di lini pertahanan. Sebagai pemain yang berkarir di Eropa, ia bisa membawa pengalaman dan mentalitas yang lebih kompetitif ke dalam skuad Garuda. Keputusan Dean untuk segera menghubungi Max Hilgers juga menunjukkan sikap profesional yang baik. Dengan membangun komunikasi lebih awal, ia bisa lebih cepat beradaptasi dengan gaya bermain dan dinamika tim. Hal ini penting agar tidak ada kesenjangan dalam pemahaman strategi di lapangan. Proses naturalisasi yang terus berjalan menunjukkan bahwa PSSI serius dalam meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Meski ada pro dan kontra terkait naturalisasi, hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kualitas permainan secara keseluruhan. Jika pemain-pemain naturalisasi ini mampu berkontribusi secara signifikan, maka langkah ini bisa dianggap sebagai strategi yang tepat. Tantangan berikutnya adalah bagaimana Dean James bisa cepat beradaptasi dengan pola permainan timnas Indonesia, terutama di bawah arahan Patrick Kluivert. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan lawan yang kuat seperti Australia dan Bahrain, kecepatan adaptasi akan menjadi faktor kunci. Harapan besar tentu ada di pundak pemain seperti Dean James. Jika ia mampu tampil solid dan membantu lini pertahanan lebih kokoh, maka peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Kini, semuanya bergantung pada kesiapan tim dan bagaimana mereka menghadapi lawan di pertandingan mendatang. Perjalanan timnas Indonesia menuju panggung dunia bukanlah hal yang mudah, tetapi setiap langkah yang diambil adalah bukti bahwa kita semakin kuat. Kehadiran pemain seperti Dean James adalah bagian dari perjuangan besar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Bagi para pemain, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi pesaing yang layak diperhitungkan. Setiap tetes keringat, setiap latihan keras, dan setiap strategi yang diterapkan adalah investasi menuju kemenangan. Jangan takut menghadapi lawan yang lebih besar, karena sejarah selalu mencatat mereka yang berani dan tak menyerah. Untuk para supporter, semangat kalian adalah nyawa bagi tim ini. Dukungan, doa, dan kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah bahan bakar yang akan menggerakkan mereka untuk berjuang hingga peluit akhir. Tak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya dan bekerja keras. Garuda bukan hanya simbol, tetapi semangat yang terus menyala. Saatnya membuktikan bahwa Indonesia punya tempat di pentas dunia. Patrick Kluivert coret 4 pemain jelang laga timnas Indonesia versus Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus mencoret 4 pemain dari daftar skuadnya menjelang pertandingan melawan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Kluivert memiliki 30 pemain dalam daftar skuad sementara. Namun, satu pemain, Egy Maulana Fikri, telah dipastikan absen karena cedera. Selain itu, 2 pemain lainnya, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner, juga tidak bisa bermain akibat akumulasi kartu kuning, meskipun mereka tetap berada di Australia bersama tim. Dengan kondisi ini, Kluivert masih memiliki 27 pemain yang akan bersaing untuk mendapatkan tempat di daftar akhir yang hanya berisi 23 pemain.
Hal ini berarti 4 pemain lagi harus dicoret sebelum pertandingan yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Persaingan ketat di skuad Timnas Indonesia. Beberapa posisi dalam tim terlihat sangat kompetitif. Saat ini, Timnas Indonesia memiliki 4 kiper dengan kehadiran Emil Audero. Ini berarti kemungkinan besar salah satu dari Nadeo Argawinata atau Hernando Ari akan dicoret. Selain itu, lini belakang dan lini serang juga terbilang cukup padat, sehingga kemungkinan ada pemain bertahan atau penyerang yang akan dikeluarkan dari daftar akhir. Di sisi lain, ada 5 pemain dalam skuad yang belum pernah tampil untuk Timnas Indonesia. 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi baru, yaitu Emil Audero, kiper, Dean James, bek kiri, Joey Pelupesi, gelandang, dan Ulla Romeni, penyerang. Keempat pemain ini berpeluang besar masuk ke dalam daftar 23 pemain yang akan bertanding melawan Australia. Sementara itu, 1 pemain lainnya yang belum melakukan debut adalah striker Septian Bagaskara dari Dewa United. Ia harus bersaing dengan penyerang lain seperti Ulla Romeni, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta untuk mendapatkan tempat dalam skuad inti. Daftar pemain Timnas Indonesia saat ini. Kiper Martin Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Hernando Ari. Bek Mes Hilgers, Kevin Dix, Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Kelvin Verdong, Dean James, Nathan Choeon, Sandy Walsh, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Shane Patinama. Gelandang Tom Haye, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand. Penyerang Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ulla Romeni, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara. Keputusan akhir mengenai siapa saja yang akan dicoret akan segera diumumkan menjelang laga penting ini. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan skuad terbaik untuk menghadapi tantangan besar melawan Australia. Lebih lanjut, Patrick Kluivert dihadapkan pada keputusan sulit menjelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 30 pemain yang dipanggil, ia harus memangkas skuad menjadi 23 nama. 1 pemain, Egy Maulana Fikri, sudah dipastikan absen karena cedera. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner juga tidak bisa bermain akibat akumulasi kartu, meskipun mereka tetap ikut rombongan ke Australia. Kompetisi untuk masuk daftar akhir semakin ketat, terutama di posisi kiper yang kini diisi oleh 4 nama. Dengan kehadiran Emil Audero, ada kemungkinan salah satu dari Nadeo Argawinata atau Hernando Ari akan dicoret. Di lini pertahanan dan lini depan, yang cukup padat, pencoretan juga bisa terjadi. Selain itu, ada 5 pemain yang belum pernah tampil untuk Timnas Indonesia, 4 diantaranya merupakan pemain naturalisasi baru, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ulla Romeni. Kemungkinan besar, mereka akan dipertahankan dalam skuad. 1 nama lainnya adalah Septian Bagaskara, yang masih bersaing dengan beberapa penyerang lain seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Keputusan Kluivert tentu akan menarik untuk dinantikan. Dengan komposisi pemain yang semakin kuat, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk tampil maksimal melawan Australia. Keputusan sulit adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Patrick Kluivert dan para pemain Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, tetapi justru disinilah karakter sejati dibentuk. Bagi yang terpilih, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik di panggung besar. Bagi yang belum berkesempatan, perjalanan belum berakhir, setiap usaha tetap membawa pengalaman berharga untuk masa depan. Percayalah, kerja keras dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Timnas Indonesia semakin kuat, dan setiap pemain memiliki peran dalam membangun sejarah. Teruslah berjuang, tetap rendah hati, dan tunjukkan semangat Garuda. Rafael Struijk kenang Shin Tae-yong, pengaruh besar bagi Timnas Indonesia. Striker Timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengenang peran besar mantan pelatihnya, Shin Tae-yong. Ia mengakui bahwa pelatih asal Korea Selatan itu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan Timnas Indonesia. Perpisahan dengan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Shin Tae-yong resmi mengakhiri tugasnya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Keputusan ini diambil meskipun kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2027. Sebagai penggantinya, PSSI menunjuk legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Meskipun kini tak lagi dilatih oleh Shin Tae-yong, Struijk tetap menjalin hubungan baik dengan sang mantan pelatih. Menurutnya, Shin Tae-yong selalu memberikan dukungan penuh dan telah membantu perkembangan karirnya.
Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Shin Tae-yong. Saya memulai perjalanan saya di timnas Indonesia bersamanya, ujar Struijk dalam wawancara dengan situs resmi AFC, Selasa, 18 Maret 2025. Dia selalu jujur dan terbuka kepada saya. Dia percaya bahwa saya bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Saya sangat menghargai semua yang telah dia lakukan, tambahnya. Dampak Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong meninggalkan jejak besar dalam perjalanan timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, skuad Garuda mengalami lonjakan peringkat FIFA yang cukup signifikan. Selain itu, timnas Indonesia juga berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memiliki dampak besar bagi sepak bola Indonesia, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua jasanya. Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia juga sangat menghormatinya, ujar Struijk. Fokus ke era Patrick Kluivert. Meski tetap menghormati Shin Tae-yong, Struijk kini siap menghadapi tantangan baru bersama pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Striker yang saat ini membela Brisbane Roar itu mengaku antusias bekerja dengan pelatih asal Belanda tersebut. Sekarang kami memiliki Patrick Kluivert. Dia adalah sosok besar, seorang legenda, dan saya sangat bersemangat untuk bekerja dengannya serta melihat apa yang bisa kami capai bersama, tutup Struijk. Lebih lanjut, Shin Tae-yong meninggalkan kesan yang mendalam bagi timnas Indonesia, terutama bagi pemain seperti Rafael Struijk. Kehadirannya sebagai pelatih membawa perubahan besar, mulai dari peningkatan performa hingga lonjakan peringkat FIFA. Struijk sendiri mengakui bahwa Shin Tae-yong berperan besar dalam perkembangan karirnya, terutama karena kepercayaan yang diberikan kepadanya sejak awal. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong lebih cepat tentu mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat pencapaian yang telah diraih. Namun, pergantian pelatih adalah hal yang lumrah dalam dunia sepak bola, dan kini Patrick Kluivert mendapat kepercayaan untuk membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Struijk tampaknya siap menyambut era baru di bawah kepemimpinan Kluivert. Meskipun tetap menghormati dan menghargai jasa Shin Tae-yong, ia sadar bahwa adaptasi dengan pelatih baru adalah bagian dari profesionalisme sebagai pemain. Dengan pengalaman Kluivert di sepak bola Eropa, diharapkan ia bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun oleh pendahulunya. Perubahan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Shin Tae-yong telah memberikan fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia, dan sekarang saatnya untuk melangkah maju dengan semangat baru. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Bagi para pemain, termasuk Rafael Struijk, inilah waktunya untuk terus menunjukkan dedikasi dan kerja keras. Setiap pelatih membawa filosofi dan strategi yang berbeda, tetapi yang paling penting adalah bagaimana seorang pemain beradaptasi dan tetap memberikan yang terbaik untuk tim. Bagi para pendukung timnas Indonesia, teruslah percaya dan dukung perjuangan skuad Garuda. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang semangat, kebanggaan, dan perjalanan menuju impian yang lebih besar. Kejayaan tidak datang dalam semalam, tetapi dengan tekad dan usaha, Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Martin Paes berambisi kembali ke Eropa setelah 3 musim di MLS. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, mengungkapkan keinginannya untuk kembali berkarir di Eropa setelah menghabiskan 3 musim di Major League Soccer, MLS. Meski masih terikat kontrak dengan FC Dallas hingga 2026, ia tidak menutup kemungkinan untuk mencari tantangan baru di benua biru. 3 tahun bersama FC Dallas. Paes bergabung dengan FC Dallas pada Juli 2022 setelah direkrut dari FC Utrecht. Selama 3 tahun bermain di Amerika Serikat, ia merasa perkembangan sepak bola di sana sangat pesat, terutama dengan persiapan negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Saya pikir tetap bermain di Amerika hingga 2026 adalah keputusan yang bagus. Industri olahraga di sini berkembang dengan cepat, ujar Paes dalam wawancara dengan SEG Stories. Namun, ia juga menyebut bahwa dirinya tetap berharap bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jika kami bisa lolos, tentu itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, tambahnya. Keinginan kembali ke Eropa. Meskipun menikmati karirnya di MLS, Paes tetap memiliki ambisi untuk kembali bermain di Eropa. Ia menyatakan akan mempertimbangkan setiap peluang yang datang, baik dari klub Amerika maupun Eropa. Kita lihat nanti bagaimana ke depannya. Jika ada tawaran menarik di Eropa, tentu saya akan senang. Tapi jika harus bertahan di Amerika, saya juga tidak keberatan, katanya. Percaya diri dengan potensinya. Sebagai pemain yang lahir di Nijmegen, Belanda, Paes percaya bahwa dengan kerja keras, ia masih bisa bersaing di level yang lebih tinggi.
Pengalamannya bermain di MLS telah membentuk mentalitasnya, dan ia yakin masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Saya percaya pada diri saya sendiri. Dulu saya sempat ragu, tapi sekarang saya yakin bisa mencapainya, ujar Paes. Dengan motivasi dan pengalaman yang dimilikinya, menarik untuk menantikan bagaimana perjalanan karir Paes ke depannya. Apakah tetap bertahan di Amerika Serikat atau kembali merumput di Eropa? Lebih lanjut, Martin Paes berada dalam situasi yang cukup menarik dalam karirnya. Setelah 3 musim di Major League Soccer, MLS, dia mulai mempertimbangkan kemungkinan kembali ke Eropa. Ini menunjukkan ambisi dan kepercayaan dirinya sebagai pemain yang ingin terus berkembang di level yang lebih tinggi. Saat ini, dia masih memiliki kontrak dengan FC Dallas hingga 2026, dan tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masa baktinya di sana. Dengan sepak bola Amerika Serikat yang berkembang pesat, terutama menjelang Piala Dunia 2026, bertahan di MLS bisa menjadi pilihan yang cerdas. Namun, sebagai pemain yang pernah berkarir di Eropa, keinginan untuk kembali ke sana tentu wajar. Yang menarik adalah pendekatan Paes terhadap masa depannya. Dia tidak terburu-buru mengambil keputusan dan tetap menikmati prosesnya. Kepercayaan dirinya juga terlihat kuat, terutama dengan keyakinannya bahwa ia masih memiliki potensi yang belum sepenuhnya ia maksimalkan. Pada akhirnya, apakah dia akan tetap di Amerika atau kembali ke Eropa akan sangat bergantung pada peluang yang datang dan bagaimana ia menilai langkah terbaik bagi perkembangan karirnya. Yang jelas, Paes memiliki mentalitas yang positif dan terus mencari tantangan baru untuk berkembang. Martin Paes adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan keyakinan pada diri sendiri bisa membuka banyak peluang. 3 tahun di MLS telah memberinya pengalaman berharga, tetapi dia tidak berhenti bermimpi untuk kembali ke Eropa. Sikap ini mengajarkan kita bahwa perjalanan menuju kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang terus berkembang dan mengambil tantangan baru. Dalam hidup, penting untuk memiliki tekad dan fleksibilitas. Seperti Paes yang tetap menikmati karirnya di Amerika, tetapi juga siap menyambut peluang di Eropa, kita pun harus berani mengambil keputusan terbaik tanpa takut keluar dari zona nyaman. Kepercayaan diri dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai hal-hal besar. Jangan pernah ragu dengan potensi diri sendiri. Jika kamu merasa ada yang bisa dicapai lebih jauh, kejar dengan penuh semangat. Tantangan mungkin ada, tapi justru dari situlah kita bisa tumbuh lebih kuat. Terus berusaha, tetap percaya diri, dan jangan takut mengambil langkah besar menuju impianmu. Rafael Struijk, Timnas Indonesia harus dipandang serius, siap hadapi 4 laga penentu. Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struijk, menegaskan bahwa tim Garuda siap menghadapi 4 laga penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertarung melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini, pertandingan yang krusial untuk menjaga posisi di klasemen. Kemenangan atas Soceroos bisa membawa Indonesia naik ke peringkat kedua grup. Percaya diri hadapi lawan berat. Rafael Struijk menegaskan bahwa Timnas Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Ia yakin skuad Garuda memiliki kualitas yang tidak kalah dengan tim lain di grup C. Setiap pertandingan adalah tantangan, tetapi saya tidak melihat kami lebih rendah dari lawan manapun. Dalam beberapa bulan terakhir, dengan masuknya pemain baru, kualitas tim semakin meningkat, ujar Struijk, dikutip dari laman AFC. Ia juga menyoroti 2 laga sebelumnya yang berakhir kurang memuaskan, yakni melawan Bahrain dan Cina. Menurutnya, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan hasil lebih baik di pertandingan tersebut. Kami saat ini mengoleksi 6 poin, tetapi seharusnya kami menang melawan Bahrain dan mendapatkan hasil lebih baik saat menghadapi Cina, tambahnya. 4 laga seperti final. Saat ini, Timnas Indonesia berada dalam posisi yang cukup kompetitif di grup C. Namun, masih ada 4 laga tersisa yang harus dimaksimalkan. 2 pertandingan berikutnya akan berlangsung pada bulan Juni, saat Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Meski berat, Rafael menegaskan bahwa tim harus tetap fokus dan percaya diri. Kami masih berada dalam posisi yang bagus di grup ini. Kami telah membuktikan bahwa bisa bersaing dengan tim-tim kuat. Kami menganggap 4 laga berikutnya sebagai 4 final yang harus dimenangkan, tegasnya. Timnas Indonesia akan berjuang keras untuk mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia diharapkan bisa menjadi dorongan besar bagi skuad Garuda dalam meraih hasil terbaik. Lebih lanjut, Rafael Struijk menunjukkan kepercayaan diri tinggi terhadap kemampuan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sikap optimis ini penting karena tim akan menghadapi tantangan besar melawan Australia dan Bahrain.
Kemenangan di laga-laga tersebut akan menjadi kunci untuk mengamankan posisi di klasemen. Struijk menekankan bahwa timnas Indonesia tidak boleh dianggap remeh dan memiliki kualitas yang setara dengan lawan-lawan mereka. Dalam pertandingan sebelumnya, Indonesia kehilangan poin berharga melawan Bahrain dan Cina. Jika hasilnya lebih baik, posisi tim akan lebih aman di grup yang sulit ini. Dengan 4 laga tersisa, tim harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih kemenangan. Struijk dan rekan-rekannya berkomitmen menjadikan laga-laga tersebut sebagai final untuk memastikan peluang ke babak berikutnya. Semangat dan keyakinan seperti ini bisa menjadi modal penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar ke depan. Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi ini adalah momen untuk membuktikan bahwa kita mampu bersaing di level tertinggi. Tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan, selama ada kerja keras, disiplin, dan keyakinan dalam setiap langkah. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan semangat Garuda yang pantang menyerah. Kemenangan tidak datang dengan mudah, tetapi justru dari perjuangan itulah tim ini akan semakin kuat. Apapun yang terjadi, teruslah berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena sejarah hanya dibuat oleh mereka yang berani berjuang untuk mencapainya. Ayo buktikan bahwa Indonesia layak bersaing di panggung dunia.